Oke guys, balik lagi ya sama gue Aca. Jadi sekarang kita belajar imperialisme dan ini ya VOC. Jadi imperialisme ini ya apa kayak nyari tanah jajahan baru buat bukan jajahan ya, buat dieksploitasi doang. Oke. Nah, bedanya tuh apa sih? Bedanya sama kolonialisme tuh kalau kolonialisme tuh sekalian ngejajah, pengen milikin tanah itu. Tapi kalau imperialisme, dia tuh kayak cuma nyari rempah-rempah doang, nyari daerah baru doang, nggak ngejajah penduduknya gitu ya. Jadi ini A ya di sini. Nah ini B nih. Ya lo datang aja nih ke sini nyari bahan baku gitu kan, nyari sumber daya gitu kan. Tapi kalau misalnya kolonialisme, ya lo menjajah penduduk A ini gitu ya. Bedanya itu. Oke. Nah, kalau VOC ini ya perusahaan dagang milik Belanda. Bukan milik Belanda. Perusahaan dagang milik pengusaha-pengusaha Belanda. Jadi VOC ini tuh bukan Belanda, pure Belanda, negara gitu ya. Bukan, tapi ini cuma kongsi dagang doang, kayak bikin perusahaan deh. Nah, ini tuh terdiri dari ini ya 17 pengusaha gitu, disebutnya Heren 17. Heren 17. Nah, ini tuh udah disetujui sama pemimpin di negara Belanda untuk ya udah deh lo buat perusahaan dagang di daerah sini nih Nusantara gitu kan Indonesia, ya lo buat deh, tapi itu bukan pemerintah Belandanya ya, ini cuma perusahaan. Oke, perusahaan Belanda datang ke sini. Oke, itu ya bedanya. Maksudnya kalau lo bingung gitu ya, kalau awal-awal ya ini tuh kan materinya cuma ini tuh dari awal banget ya materinya. Jadi imperialisme, orang-orang Eropa lagi nyari daerah baru nih. Nah, setelah itu, abis masa imperialisme, ini baru deh VOC masuk. Koloni-koloni, bukan koloni, sorry. Perusahaan-perusahaan kongsi-kongsi dagang Belanda, ada 17 orang, 17 perusahaan, bersatu namanya ini. VOC. Oke guys, lanjut ya. Imperialisme itu kan tadi nyari ini ya, nyari bahan-bahan gitu ya, nyari bahan-bahan. Ya, dia nggak ngejajah nih, cuma nyari bahan-bahan doang. Nah, lo perlu tahu juga nih di sini ada yang namanya feodalisme. Apa sih feodalisme? Ya gimana ya, itu tuh kayak sistem penghambaan yang punya tanah. Jadi lo punya tanah ya, sistem penghambaan doang sebenarnya tuh. Kayak lo punya tanah ya, lo tuh memonopoli gajinya petani gitu kan. Nah lo karena lo apa, karena lo punya tanah kan, petani yang kerja di lo gitu, soalnya kan lo pemilik tanah. Nah itu feodalisme, pokoknya tanah ya, penghambaan terhadap yang punya tanah. Nah, ada lagi nih istilah-istilah merkantilisme. Merkantilisme tuh gini ya, sistem perekonomian yang menonjolkan perdagangan harus ekspor ya. Dan ini pentingnya nih, difasilitasi pemerintah, hasilnya berupa apa? Bukan uang doang ya, bukan uang, tapi emas batangan gitu. Ya, kalau misalkan merkantilisme tuh hasilnya berupa harus berupa emas. Jadi lo disebut kaya kalau lo hasilnya tuh banyak emasnya gitu, meskipun itu duit ditukar jadi emas dan emasnya banyak, itu berkilo-kilo misalkan. Nah itu tuh sistem ekonomi yang dulu di Eropa ya, ini di Eropa nih. Nah ada lagi imperialisme kuno. Nah jadi gini, imperialisme kuno sama modern tuh apa sih bedanya ya? Jadi eh bedanya ini nih ya, kalau misalkan kuno tuh gold, glory, gospel. Kalau modern tuh gold and glory doang ya, gospelnya nggak dibawa. Maksudnya gimana sih? Jadi gini ya, nih ya, ada faktor perubahan ekonomi politik Eropa. Ekonomi yang tadi tuh, merkantilisme segala macam feodalisme tuh berubah. Kenapa sih? Gara-gara ini nih. Eropa kalah ya dalam perang salib melawan Turki Utsmani. Makanya Turki Utsmani ini dia nutup kota Konstantinopel. Kenapa sih harus Konstantinopel yang ditutup? Karena ini tuh letaknya bener-bener strategis banget. Nih, ini taruh ya kota Konstantinopel. Nah, orang-orang berdagang tuh lewat sini, lewat sini, lewat sini, ngelewatin ini. Kalau mau dagang di sini lo lewat kota ini dulu, dari sebelah sini lo mau dagang kemana ke sini lo lewat kota yang ini dulu. Strategis banget kan nih kota. Karena Turki Utsmani menang ya, dia tutup deh. Jadi orang-orang Eropa nggak bisa nih dagang ke Konstantinopel lagi. Karena apa? Karena ditutup ya, tutup nih. Wah gue gila, gue dagang lewat mana nih, kata orang-orang Eropa. Nah akhirnya kan ada nih semangat Renaissance, muncul lagi nih semangat Renaissance. Jadi tuh Renaissance tuh gini, sistem semangat ajaran terhadap Yunani dan Romawi klasik ya. Lo nggak perlu tahu sekarang, nanti kita bakal belajar. Cuma Konstantinopelnya ditutup ya, obat-obatan tuh ya nggak ada gitu ya, rempah-rempah,
Terus juga di Eropa kan dingin ya, buat penghangat sama bumbu-bumbu gitu loh, nggak ada. Jelas-jelas kota Konstantinopel ditutup. Yang paling kena pengaruhnya itu ini ya, kota Portugis dan Spanyol, ya kan? Makanya di sini ada imperialisme kuno sama modern. Kalau imperialisme kuno itu tuh masa-masanya Portugis dan Spanyol. Tapi kalau misalnya modern, ini tuh masa-masanya Inggris dan ini Belanda gitu kan, Netherlands. Ya, Portugis sama Spanyol. Nah, kita kan didatanginnya, kalau lo inget pelajaran waktu SD ya, kita tuh bangsa yang pertama kali datang ke Nusantara gitu ya, itu Portugis dulu ya. Portugis, Spanyol ya. Lihat nih, faktor pendukung kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, jadi di Portugis dulu, itu tuh teknologi pelayaran tuh berkembang pesat gitu ya. Ada yang namanya sekolah pembuatan peta di sana, di Portugis. Makanya berkembang nih buat buat peta bumi gitu loh. Jadi orang-orang tahu ya. Terus ada lagi nih, ya ini ya, ditutupnya kota Konstantinopel, orang-orang nggak tahu nih mau berdagang kemana, mau nyari rempah-rempah gimana gitu kan. Terus ada penyakit Black Death ya di Spanyol nih kalau nggak salah. Terus juga ada yang namanya catatan Marco Polo. Kalau lo udah belajar bab kerajaan Islam ya, Marco Polo tuh nulis di bukunya kalau dia ketemu orang ini Samudra Pasai ya. Dia nulis di bukunya kalau misalkan orang-orang Samudra Pasai itu ada mata uangnya sendiri loh, ada cara maksudnya ada bahasanya sendiri. Marco Polo tuh nulis nih di bukunya. Kalau lo belajar kerajaan Islam nih, lo mungkin pernah denger dikit gitu ya. Terus ada lagi dukungan dari gereja Vatikan di Roma ini nih, Vatikan Roma. Jadi kalau Portugis dan Spanyol ya, ini tuh agamanya Katolik ya, Kristen Katolik. Nah, nanti itu kan dia imperialisme kuno ya, dia tuh nyebarin gold, glory, and gospel. Gold itu emas ya, nyari duit gitu, nyari untung ya. Glory itu kekuasaan, kejayaan. Kalau gospel tuh nyebarin agama Katolik ya, nyebarin agama Katolik. Kenapa sih dia gospel gitu? Karena dia dapat dukungan nih dari Vatikan Roma gitu. Ada dua negara kan, Portugis sama Spanyol. Nah, makanya gereja Vatikan tuh ngasih lah perjanjian Tordesillas biar dia nggak berebut ya dari Eropa ya. Gue mau kemana nih? Nih misalkan Portugis ya, ini Spanyol ya. Dua-duanya misalkan ke arah timur gitu, ke arah timur. Ya ntar dia malah berebutan gitu ya. Nah akhirnya di gereja Vatikan Roma tuh bikin nih perjanjian Tordesillas. Oh ya udah deh, lo Portugis, lo ke arah timur nih berlayarnya, lo ke sini nih. Lo Spanyol ke arah barat ya, barat. Dapat ya perjanjian Tordesillas. Nah, karena satu ke kanan satu ke kiri ya, satu ke timur satu ke barat, karena bumi itu bulat ya. Nah, kebukti kan bumi itu bulat, bakal ketemu nih nanti di satu titik. Set, ini ke sebelah mana? Ke sebelah barat, ke sebelah timur. Yang Spanyol ke sebelah barat. Bakal ketemu lah di satu titik. Ketemunya di mana sih? Nah, ketemunya di mana? Di Maluku. Ketemu nih dia. Jelas-jelas beda arah, tapi kok ketemu? Ya kebukti lah bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Nah, dia tuh jalan ke daerah Maluku gini ya. Pakai apa? Pakai kapal ya, kan tadi ada ini teknologi pelayaran ya. Ketemu nih di Maluku. Weh, berantem lagi lah ya, berantem dong, kayak enggak ini dari jajahan gue segala macam. Dihubungi lagi nih gereja Vatikan Roma. Ya udah deh, kita bikin lagi nih perjanjian namanya perjanjian Saragossa. Perjanjian kayak gimana tuh? Nah, karena dia ketemu di Maluku nih, ya udah deh Portugis ke arah selatan, ya Spanyol ke utara. Makanya Portugis diem di Maluku. Portugis di selatan ke bawah gitu ya. Spanyol ke utara. Utaranya Maluku apa sih? Filipina ya. Makanya Filipina tuh dijajah Spanyol. Makanya kalau misalkan ketemu orang Filipina ya, Filipin, itu tuh nama-namanya ada nama-nama unsur Spanyol. Kayak YouTuber deh, Niana Guerrero. Itu nama-nama Spanyol kan. Nah, sementara Portugis ke daerah Maluku ya. Bener dong, ada nama-nama orang-orang Portugis nih kalau di daerah Maluku, kayak De Silva gitu-gitu ya, nama-nama orang Portugis kan. Nah, jadi lo nggak perlu ngapal nih ya, lo apalin aja dari nama-nama orangnya. Spanyol kemana sih kalau di Saragossa? Oh ya, Spanyol ke ini ya, ke Filipina ya. Portugis ke sini tetap.
Oke. Nah, kita lihat nih penjelajahan Portugis. Ada tokoh namanya, ini sebenarnya lo nggak usah hafal ya, Bartolomeu Dias, tapi ini beberapa kali keluar sih di TO. Berangkat dari Lisabon. Lisabon tuh ini ya, kotanya Portugis. Ibu kotanya Lisboa. Lisabon gitu ya. Menuju pantai Afrika dan tibanya di Tanjung Harapan. Tanjung Harapan tuh daerah-daerah Afrika sana ya. Udah ketemu nih. Ini kayak apa rutenya gitu ya. Dia udah meta ini, oh lewat sini terus nyampe ke Tanjung Harapan. Jadi Bartolomeu Dias belum nyampe ya ke Indonesia, dia baru nyampe ke Tanjung Harapan. Ada namanya Vasco da Gama. Vasco da Gama tuh ya lo udah punya peta dari Portugis ke Afrika, diterusin lah buat peta nyampe ke India. Nah dia nemu nih tekstil ikut namanya, ya kan. Lanjut nih dia nemu lagi ke Malaka, ya kan. Udah selesai di situ, oke, lanjut dapat ini ya Alfonso. Dia tuh panglima perang nih, dia jago nih berantem ya. Dia itu berantem sama pedagang di Kesultanan Aceh ya. Namanya juga panglima perang ya. Menang coy dia. Ya udah lo jualan sama gue aja, kata si Alfonso. Kagak, nggak mau gitu ya. Akhirnya pedagang-pedagang di sana tuh malah pindah ke Aceh sana dan ke Banten ya, ke Jawa. Pindah nih, dia nggak mau berdagang sama Portugis. Lanjut ya, Spanyol ya. Tadi kan dia ketemu ya di Maluku. Sebelum ke Maluku ini, jadi ada ini ya penemunya nih. Bukan penemu sebenarnya, dia tuh yang nyampe pertama di benua Amerika, Christopher Columbus ya. Udah nyampe, terus dilanjutin sama Sebastian Elcano. Dia tuh mengeksplorasi benua-benua Amerika, terutama benua Amerika bagian selatan sama tengah ya, kayak Brazil, Argentina. Makanya deh suaranya apa namanya juga mirip-mirip nih, orang-orang Argentina ya kan. Nah lanjut lagi nih sama Ferdinand Magelhaens ya. Dia tuh yang nyampe ke Filipina ya, tapi kenapa, dia tuh nggak disukai sama rakyat Filipina. Akhirnya dia dibunuh di Filipina. Dia nyampe ke Filipina tapi dia dibunuh di Filipina. Oke. Nah Portugis, Spanyol udah. Sekarang yang dijajahnya paling lama nih ya, ini Belanda gitu kan. Belanda sama Inggris deh. Nah karena Portugis, Spanyol udah nyampe nih ke Malaka, dapat apa tuh, dapat wilayah buat nyari rempah-rempah ya. Dia sombong nih, ditutup nih pelabuhan Lisabon. Udah Konstantinopel ditutup, pelabuhan yang di Portugis ditutup. Biasanya tuh setelah Konstantinopel ditutup, orang-orang berdagang melewati pelabuhan Lisabon. Tapi ditutup sama Portugis. Mau gak mau dong Belanda kayak, gimana nih gue gak bisa jualan coy sama Inggris ya kan. Akhirnya Belanda punya mata-mata ya. Gimana sih Portugis tuh dapatnya di mana sih? Dapat wilayah yang banyak rempah-rempah tuh di mana sih? Gitu kan. Dapatlah dia. Ada nih mata-matanya namanya Jan Huygen van Linchosten. Dia tuh orang Belanda ya, tapi dia kayak enggak kok gue berpihak sama Portugis, tapi tetap aja dia ngebocorin nih rute-rutenya Portugis gimana, karena Lisabon tuh ditutup. Terus juga mahal ya, sebelum ditutup tuh dia mahal nih. Makanya Belanda juga ya elah gue mau nyari juga kali apa gimana sih supply rempah-rempah gitu kan. Dia nggak mau jadi reseller doang gitu kan, dia mau nyari, dia mau dapet nih ke sumbernya gitu, ke first handnya gitu kan, rempah-rempahnya dibocorin lah sama Jan Huygen van Linchosten. Ini sering keluar ya, jadi jangan lupa nih dicatat nih ya. Lanjut ada penjelajahan Inggris. Inggris ya, ada yang namanya ini ya, kalau nama-nama Inggris kan depannya Sir gitu kan, Sir James, Henry gitu kan, nama-nama Inggris banget nih, Henry, Thomas. Nah dia langsung dapet nih, gak mampir-mampir dulu, langsung ke pantai utara Jawa ya kan. Abis itu juga dia bisa mendirikan konsulat dagang Inggris di Banten. Kalau konsulat dagang Inggris namanya EIC ya, kalau Prancis OIC, kalau Belanda VOC. Lanjut ada Henry Middleton ya, dia mencapai Aceh nih.
mencapai ke Aceh nih. Nah, tau nggak tadi kan gue bilang ya kalau di Aceh tuh ada penjajah dari Portugis namanya Alfonso, dia panglima perang, dia berantem karena rakyat Aceh nggak mau berdagang kan. Tapi Sir Henry Middleton ini bisa ngajak orang-orang Aceh dagang. Karena apa? Karena tuh mereka, kan gue bilang ya tadi kalau imperialisme kuno itu gold, glory, gospel punya Portugis dan Spanyol. Kalau Inggris sama Belanda enggak, dia gold and glory aja, dia nggak nyebarin agama ya. Jadi orang-orang mau nih berdagang sama dia, dia cuma nyari duit sama kejayaan doang, gak nyebarin agama. Orang-orang mau, orang-orang rakyat Aceh gitu kan. Kan di masa itu lagi masa-masanya ini ya, masa-masanya apa, kerajaan ya. Lanjut, Belanda. Nah, orang pertama nih pemimpinnya Cornelis de Houtman ya kan, berlayar dengan menghindari jalur perlayaran Portugis yang tadi dibocorin sama Jan Huygens itu. Dia udah dapat jalurnya, ya udah gue hindarin deh biar nggak ketemu di jalan ya kan. Nah, dia langsung dapet nih, langsung datang di Banten ya. Terus juga Jacob van Eyck nih ada nih. Jacob van Eyck ini ya dia berdagang ya sama orang-orang Banten, dia melakukan monopoli dan mau ya banyak untungnya coy. Lanjut ya, karena banyak untungnya nih dari pelayaran Cornelis de Houtman sama Jacob van Eyck, dan ditambah di situ banyak pedagang Belanda ya, banyak banget nih pedagang Belanda tuh, banyak banget di situ ya, kayak malah bersaing tuh sama pedagang Belanda. Akhirnya yang memperakasai berdirinya VOC ini tuh orang-orang yang jualan itu pedagang-pedagang Belanda, perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Ada 17 orang ya. Akhirnya ya udahlah kita bikin aja nih kongsi dagang namanya VOC ya kan. Nah, didirinya di mana? Di Ambon pertama kali. Karena kenapa sih di Ambon? Karena di situ ini ya, sumbernya gitu, sumbernya rempah-rempah, dipimpin sama siapa? Peter Both ya nanti. Lalu karena di Ambon itu jauh ya dari mana-mana, jauh dari Malaka, jauh banget ya kan. Terus pusat pusat ini ya, pusatnya kan kita di Jakarta ya dari dulu ya. Akhirnya dipindahin lah ya kan, dipindahin nih ke Banten yang deket sama Jakarta. Nah, akhirnya nih ya, karena tadi Portugis ini kan gak lama ya di Indonesia, dia bakal tersingkir ke Timor. Nah, jadi orang-orang Timor tuh kayak banyak lah nama-nama Portugis. Terus juga dia bahasanya malah bahasa ini ya, bahasa Portugis. Nah, apa aja sih peninggalannya gitu, akulturasinya dengan bangsa gitu kan, dengan kita gitu ya. Ada ya penggunaan nama-nama Portugis di wilayah Indonesia Timur. Terus juga ada benteng nih, bangunan-bangunannya. Terus kesenian keroncong, pakaian, ya kan, makanan, bahasa, dikit-dikit lah ada. Kalau ini ya, jendela tuh bahasa Portugis tuh, jendela. Terus apa lagi ya, keju kalau nggak salah ya, keju, garpu, nah itu bahasa Portugis. Kalau Belanda tuh ini ya, yang gue tahu kantor sama handuk tuh bahasa Belanda. Apa sih yang ditinggalinnya? Nah ini nih, KUHP, bahasa ya, agama. Kenapa agama dan Protestan ya? Maksudnya agama Protestan. Nah, Protestan ini nanti disebarinnya tuh nanti kalau misalkan emang pas Belandanya langsung datang, bukan pas VOC-nya, oke? VOC-nya kan cuma perusahaannya ya. Pas Belandanya langsung baru Protestan. Lanjut ya. VOC ini kenapa sih didiriin gitu, alasan latar belakang VOC didiriin ya. Ini udah zaman VOC ya. Tadi kan gue bilang ya, VOC itu perusahaan dagang gitu ya. Karena ya dia banyak banget nih, tadi ekspedisinya Cornelis de Houtman itu banyak banget untungnya, dimodalin kan sama ratu-ratu Belanda. Terus Jacob van Eyck ini banyak banget, dia kan monopoli orang-orang ya di Banten gitu, dia memonopoli. Nah, terus kenapa dia dibentuk VOC? Ya karena orang-orang malah bukannya bersaing. Jadi gini, si Belanda tuh mikir kayak, gue kan mau monopoli orang ya, mau monopoli orang-orang Indonesia gitu, kenapa gue yang jadi berantem ya? Dia berantem nih. Akhirnya dibentuk lah ya perusahaan dagang gitu ya. Terus ditambah lagi Inggris punya EIC, Perancis punya OIC. Mau lah dia bikin VOC ya kan. Terus juga dia tuh karena dia terbatas nih armada dagang dan perangnya, jadi kayak ya gue mau gak mau dong harus bikin yang bagus nih kongsi dagangnya, karena kapal perang aja
kapal perang gue aja terbatas ya, nggak kayak Inggris gitu. Inggris tuh gila, ini banget ya, kapal perangnya keren-keren banget. Lanjut ya, pendirian VOC nih. Ada berulang kali ya gue bilang, ada yang namanya Heren 17. Ini tuh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu kongsi atas dukungan dari Raja Belanda ya. Dibentuknya tahun 1602, VOC-nya resmi berdiri di kota Ambon dengan Gubernur Jenderal pertama Peter Both. Oke. Terus kerajaan-kerajaan Belanda tuh ngasih yang namanya hak oktroy ke VOC. Ntar ya kita jelasin hak oktroy. VOC dari Ambon nih ke Jakarta atau Batavia ya. Jakarta atau Batavia dipimpin oleh JP Kon, karena Ambon itu dianggap nggak strategis, terus juga kejauhan ya. Lanjut ada yang namanya hak oktroy nih. Tadi kan dikasih hak oktroy ya. Hak oktroy itu ya hak yang ini nih, hak yang bisa mencetak mata uang sendiri, hak untuk bikin akatan perang, menyatakan damai. Jadi kayak semau-maunya VOC-nya aja. Ingat ya, ini baru kongsi dagangnya, bukan Belandanya ya, baru VOC gitu loh. Terus bisa memonopoli perdagangan, mengangkat pegawai-pegawai, terus juga dia bisa mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja. Hak oktroy ini kayak sebebas lo aja deh gitu ya. Lanjut ada kebijakan monopoli VOC, ya kan? Di dalam hak oktroy kan VOC bisa memonopoli ya. Ada nih kebijakan-kebijakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC itu ada ini kontingenten stelsel. Jadi gini ya, penyerahan wajib ya, pajak gitu ya, daerah yang dikuasai. Jadi dia misalkan menguasai daerah A. Daerah A itu punya tanaman kopi gitu ya misalkan. Nah ya lo wajib pajak gitu kopi lah. Kayak lo ngasih lah berapa kilo gitu kopi buat VOC gitu ya. Terus juga ada yang namanya politik ekstirpasi ya. Terus ini nih, itu tuh ngebakar-bakarin lahan petani ya, ekstirpasi. Terus ada kalau kapal-kapal yang berdagang sama orang lain nih bakal ditenggelamin nih. Ada Hongitochten, jadi tuh pengawasan gitu loh, pengawasan monopoli lewat laut atau pelabuhan. Dia ini ngawasin biar orang-orang nanamnya tuh nggak over, biar harganya tetap stabil. Kan kalau banyak tanamannya gitu kan dia bisa aja jual murah ya, tapi ini nggak boleh kalau kalau kebanyakan, kalau over produksi gitu ya, dibakar tanaman-tanamannya pakai politik ekstirpasi ya. Terus ada namanya Preanger Stelsel. Jadi ini bakalnya tanah ini ya, tanam paksa Preanger Stelsel. Jadi daerah Priangan di Jawa Barat ya wajib ditanami kopi dan diserahin sama VOC. Oke ya, ini bakal cikal bakalnya tanam paksa, dan tanam paksa tuh nanti jauh banget dari ini, jauh tahunnya. Oke, jadi nggak di masa VOC tanam paksa. Lanjut ini politik diskriminasi VOC. Jadi gini loh, kalau Belanda tuh, bukan Belanda, VOC itu nempatin kayak orang-orang Eropa dulu di paling atas, lalu orang-orang Cina, Asia yang lain, sama terakhir pribumi ya. Ini pribumi kasta paling rendah gitu ya. Jadi dia lebih mempercayai orang-orang Cina nih untuk urusan pajak, yang megang, yang nagihin. Terus ada ini ya, nih Verplichte Leveranti. Jadi tuh ini ya, kerajaan-kerajaan tuh harus bayar upeti. Kenapa sih dia harus bayar upeti? Jadi tuh VOC tuh bilang kayak ini nih gue jasa keamanan lah. Dia udah ngamanin kerajaan. Padahal mah di dalam dia ngamanin kerajaan itu dia melakukan politik apa nih? Politik divide et impera ya, divide et impera. Politik adu domba gitu. Padahal dia cuma ngadu domba doang, oke? Lanjut ya, VOC tuh runtuh gimana sih VOC? VOC tuh runtuh karena ada 3, jadi VOC itu nggak cuma di Banten doang ya, maksudnya nggak cuma di Indonesia doang gitu. Dia ada pelabuhan di Tokyo ya, Batavia sama Tanjung Harapan. Ada nih kongsi dagangnya. Biaya pemeliharaannya banyak banget ya. Makanya VOC ngebiayain itu yang di Tokyo, yang di Tanjung Harapan ya, kasnya abis ya. Padahal kekayaan VOC pada saat itu ya, ini kan dibangun 1602 sampai 1700-an ya, itu nyampe 400 juta gulden, which is itu gede banget kalau zaman dulu ya. Terus juga ini ya,
dia tuh memonopolinya tuh kebesar-besaran ya, makanya dia sampai terlilit hutang ya kan. Terus juga sistem birokrasinya tuh bener-bener ya banyak banget pegawai-pegawai yang korupsi ya, terus juga gajinya tinggi-tinggi, udah gajinya tinggi korup ya. Terus apalagi, kalah saing sama kongsi dagangnya punya Inggris dan Prancis ya. Terus ditambah perdagangan yang di Tokyo sama Tanjung Harapan tadi, ini bangkrut coy. Ya makanya tutup lah ya. Udah segitu dulu ya guys. See you on my next video. Nih Twitternya nih kalau kalian mau cari.